Ketika hewan diperlakukan sebagai objek percobaan dan diperlakukan semaunya, pernahkah terlintas dalam benak Anda, mungkin kita hanya memiliki bahasa yang berbeda dari mereka? Pemahaman mereka tentang emosi lebih dalam dari yang dibayangkan manusia. Selama ini, lumba-lumba adalah spesies yang membingungkan ilmuwan. Jelas-jelas ia adalah petarung bawah air yang berani sendirian bertarung melawan hiu ganas, tapi rela menjadi alat penyelamat manusia dan juga sangat pilih kasih. Meski manusia menyakiti sesama mereka, dia juga tidak akan menyerang manusia. Dibilang bodoh tidak juga, karena ketika hewan lain melompat-lompat saat melihat dirinya di cermin, dia sudah tahu bagaimana berdiri di depan cermin sambil mengagumi keelokannya. Selain itu, dalam beberapa hal, dia jauh lebih peka daripada manusia. Lumba-lumba adalah salah satu satwa yang mampu mendengar suara ultrasonik dan mendeteksi kesehatan bayi di dalam perut sang induk yang sedang hamil. Jika kemampuan ini dikuasai oleh manusia, entah apakah pengetahuan kita akan meningkat pesat. Namun sayangnya, lumba-lumba melebih-lebihkan kebaikan manusia, sementara manusia meremehkan IQ atau kecerdasan intelektual lumba-lumba. BBC Inggris pernah mendokumentasikan sebuah film dokumenter, The Girl Who Took the Dolphins, merekam percobaan hewan di tahun 1960-an. Eksperimen hewan ini pernah diam-diam dilarang oleh NASA dan tidak dipublikasikan sampai film dokumenter itu dirilis. Di balik itu, ternyata menyembunyikan rahasia tentang bahasa alien. Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut mari kita telusuri kisahnya. Kepulauan Virgin tahun 1960-an. Ada bangunan putih yang ganjil dan bobrok di Pulau Virgin di Laut Karibia. Di pulau ini pernah berlangsung sebuah percobaan hewan paling kejam di dunia. Kisah ini berawal dari tahun 1960-an. Saat itu, tim peneliti lumba-lumba ke pulau ini, menurut mereka bahwa dengan mengajari lumba-lumba cara berbicara, manusia dapat mewujudkan komunikasi pertama dengan spesies lain. Jika komunikasi dengan lumba-lumba terwujud, apakah mungkin mewujudkan dialog dengan kehidupan makhluk lainnya? Jadi para peneliti mendirikan laboratorium di sebuah pulau terpencil di Laut Karibia dan menamakannya Rumah Lumba-Lumba. Eksperimen hewan sangat populer pada masa itu dan sangat umum melatih primata untuk belajar, seperti yang disajikan dalam film Rise of the Planet of the Apes. Namun karena studi tentang primata tidak juga mengalami kemajuan, John Cunningham Lilly, salah satu ahli saraf asal Amerika, berdiskusi dengan istri pertamanya, Mary, apakah akan membuat terobosan dalam mempelajari salah satu hewan tertua di bumi, lumba-lumba. Para peneliti pada saat itu berangan-angan dengan mimpi gila mereka, dan gagasan dari pasutri John Mary itu pun dengan cepat mendapat dukungan dari tim investasi penelitian ilmiah arus utama di Amerika Serikat. Jadi di rumah lumba-lumba ini, suami istri John dan Mary membangun kolam renang luar ruangan yang besar dengan uang investor. Kolam renang terhubung ke air laut yang nyaman bagi lumba-lumba untuk bersantai dan bermain, dan air pasang juga dapat berperan sebagai pembersih. Pada Februari 1964, ketika seorang wanita muda berusia 22 tahun bernama Margaret Hall Lovett ke pulau itu untuk berwisata, dia mendengar dari penduduk pulau setempat ada sebuah rumah aneh di pulau itu yang memelihara beberapa ekor lumba-lumba. Ini membuatnya sangat penasaran, maka dia memutuskan ke sana untuk menyaksikan lumba-lumba. Setelah itu, dia tiba-tiba memutuskan untuk tinggal dan menjadi peneliti lumba-lumba di sana karena dia sangat menyukai makhluk laut tersebut. Tugas Margaret di pulau itu adalah melatih kecerdasan lumba-lumba. Lumba-lumba didorong untuk meniru suara tertentu dalam ucapan manusia dengan berbagai cara. Ini jelas tidak mudah bagi Margaret muda dan tidak berpengalaman.
hingga kemudian dia bertemu dengan seekor lumba-lumba yang istimewa. Memperlakukan lumba-lumba seperti spesies sejenis. Pada Agustus 1964, saat itu objek penelitian Margaret adalah seekor lumba-lumba hidung botol jantan bernama Peter. Awalnya, Peter tidak aktif. Ia selalu bermain sendiri dan tidak suka berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal kemajuan percobaan terkait, dapat dikata sebagai siswa terbawah di kelas. Selain lumba-lumba Peter, 2 lumba-lumba lainnya di laboratorium semuanya telah berlatih meniru suara manusia. Agar Peter mau berlatih secepat mungkin, Margaret pun menerapkan ide yang berani. Dia berencana merenovasi rumah, mendesain ulang tata letak kamar lantai atas, mengubah bentuk kamar dan sistem tahan air, membuat satu aula 2 ruang berupa setengah daratan dan separuh air. Di lingkungan semi air ini, dia akan tinggal bersama Peter, berpura-pura menjadi salah satu dari jenisnya. Eksperimen tidak biasa Margaret ini pun dimulai. Dia tinggal bersama Peter di rumah lumba-lumba hampir sepanjang waktu, mengobrol dengan Peter dalam bahasa Inggris seperti seorang ibu yang sedang mengajari anaknya berbicara. Tapi Peter sepertinya lebih tertarik dengan lautan luas di luar. Untuk menarik perhatian Peter, Margaret mengecat mulutnya dengan warna hitam. Dengan demikian, sekilas tampak seperti lubang hidung lumba-lumba, dan Peter bisa lebih jelas melihat bentuk mulut manusia dan menjalani latihan. Setiap saat Margaret membuka mulut hitamnya sambil mengucapkan kata-kata dengan suara keras, Peter akan berhenti dan melihat sejenak. Dengan cara cerdik yang dikombinasikan dengan metode pengajaran tradisional, Margaret mengajar lumba-lumba Peter dengan telaten selama beberapa bulan, dan hasilnya memang mengesankan. Peter si lumba-lumba menunjukkan kemampuan belajarnya yang mengagumkan. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, Peter sudah belajar mengucapkan angka 1, 2, 3 dan kata salam yang sederhana, seperti hi, hello, hingga akhirnya menguasai lebih dari 700 kosakata dalam bahasa Inggris. 1, 2, 3. Hello. Hebatnya, Peter seakan bukan seperti burung beo biasa, karena ketika Margaret berkata kepadanya, work, 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 artinya sudah waktunya belajar. Peter tampaknya mengerti maksudnya dan menjawab, play, play, play. Artinya dia tidak ingin belajar. Dia ingin bermain, dan bahkan ketika Peter ingin makan ikan, dia akan mengatakan fish pada Margaret. Artinya dia ingin makan ikan yang ada di ember. Meskipun pengucapan beberapa kata tidak terlalu bagus, hal ini dibatasi oleh struktur stomata lumba-lumba. Mungkin mereka dapat berbicara bahasa Inggris yang lebih mengesankan jika mereka memiliki pita suara yang lebih canggih. Ini benar-benar menakjubkan. Tetapi ketika percobaan mencapai hasil yang luar biasa, terjadilah sesuatu yang tidak terduga. Mengembalikannya menjadi objek uji coba. Pada tahun 1965, saat itu, suami istri John dan Mary telah menghabiskan banyak uang dari investor. Meskipun performa Peter sangat menakjubkan, namun terjadi beberapa perbedaan pendapat di laboratorium. Menurut pasutri John Mary, akan jauh lebih bernilai Margaret mengajari Peter berbicara daripada komunikasi antar lumba-lumba. Selanjutnya kemudian, John beralih ke eksperimen yang sangat dia tolak sebelumnya untuk mendapatkan hasil penelitian dengan cepat, yaitu menyuntikkan beberapa obat psikedelik ke dalam tubuh lumba-lumba agar mereka menghasilkan respon komunikasi yang jelas. Tetapi obat jenis ini memiliki efek samping dan dapat menyebabkan hewan mati lemas. Namun, saat itu John sangat cemas sehingga dia sudah lama melupakan semangat untuk berfoto bersama rumah lumba-lumba ketika itu. Usai menyuntik Peter dengan obat psikedelik, John langsung meminta Margaret untuk memantaunya. Asal tahu saja, lumba-lumba memiliki pendengaran yang sangat sensitif, dapat menggunakan gelombang suara untuk mengenali sekelilingnya.
Kali ini pasti ada reaksi yang sedikit berbeda. Tapi Peter tetap seperti biasa berbicara dengan Margaret dalam bahasa Inggris, memintanya untuk membawanya bermain bola. Melihat hasilnya seperti itu, John benar-benar putus asa. Belakangan, Peter semakin tidak mau belajar, hanya ingin dekat dengan Margaret. Setiap hari, Peter si lumba-lumba menggunakan berbagai cara untuk menarik perhatian Margaret. Peter gelisah saat Margaret meninggalkannya pergi ke kamar mandi. Peter juga akan berteriak saat Margaret sedang berbicara di telepon. Entah apakah itu karena efek obat-obatan psikedelik, tetapi yang jelas, lumba-lumba Peter mulai cemburu. Pada minggu keempat percobaan, Margaret menulis dalam buku hariannya. Minggu ini, bagian Peter itu beberapa kali mengeras di hadapannya. Dia selalu mendesakkan tubuhnya ke celah-celah di antara kedua paha kakinya. Itu berarti Peter telah jatuh cinta pada Margaret. Hal ini membuat tim peneliti berpikir bahwa eksperimen mereka berkembang ke arah di luar kendali mereka. Belakangan, karena eksperimen tersebut belum ada hasilnya juga, pendanaan terhenti dan rumah lumba-lumba pun terpaksa ditutup. Pasutri John Mary tidak memiliki pilihan selain secara paksa memisahkan Peter dan Margaret. Akhir yang tidak terduga. Pada musim panas tahun 1966, John memutuskan untuk membawa lumba-lumba itu kembali ke laboratorium pribadinya yang lain di Miami. Pada malam sebelum perpisahan, Margaret dan Peter berbicara panjang lebar. Peter membenamkan kepalanya di pelukan Margaret dan bertingkah seperti anak yang manja. Saat itu, Margaret menghibur Peter mengatakan, "Rumah barunya sangat bagus, lingkungannya juga tidak jauh berbeda dengan lingkungan sini. Jangan khawatir, kamu pasti akan punya teman baru juga." Tapi nyatanya, bangunan di luar Miami itu bukan hanya tidak memiliki cahaya alami dan bahkan kolamnya sangat kecil. Kamarnya sangat berbeda dengan lingkungan rumah lumba-lumba. Hingga beberapa minggu kemudian, Margaret yang sedang gelisah tiba-tiba menerima telepon dari Miami. Di ujung telepon, Margaret mendapat kabar yang membuatnya sedih. Ternyata saat Peter tiba di rumah barunya, dia mulai menjadi sangat marah ketika tidak melihat Margaret. Dia terus berenang bolak-balik di kolam, sambil tiada henti memanggil-manggil nama Margaret. Dia mogok makan dan minum, sementara Margaret tidak pernah muncul lagi di sisinya seperti biasa. Frustasi karena dipaksa berpisah, lumba-lumba hidung botol tenggelam ke dasar kolam dan menolak naik ke permukaan untuk bernapas secara normal, hingga akhirnya mati, diduga sebagai tindakan bunuh diri. Bunuh diri lumba-lumba ini seketika mengejutkan ilmuwan saat itu. Tidak ada yang bisa mengerti bahwa lumba-lumba ini rela mati demi cinta. Bukankah ini hanya terjadi pada perilaku manusia? Pada titik ini, Margaret dan semua staf di bekas laboratorium baru menyadari ternyata lumba-lumba adalah makhluk yang berperasaan dan setia. Setelah percobaan itu, John mulai berceramah keliling, menyerukan penentangan terhadap domestikasi lumba-lumba oleh manusia. Inisiatif dan bukunya yang menggambarkan lumba-lumba telah mengubah persepsi publik tentang lumba-lumba. Belakangan, di bawah pengaruh opini publik, Kongres AS mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Mamalia Laut AS. Sementara itu, Margaret memilih untuk tinggal di pulau itu selamanya. Dia kemudian membeli laboratorium tersebut dan mengubahnya menjadi rumah pribadinya dan tinggal di sana sejak itu. Dia ingin menghabiskan sisa hidupnya untuk memperingati Peter si lumba-lumba yang pernah menganggap manusia sebagai sejenisnya. Sementara itu, ketika Peter si lumba-lumba masih berguna untuk laboratorium, dia diperlakukan layaknya harta pusaka, namun dicampakkan seenaknya ketika tidak ada lagi laboratorium. Seperti apa kesan hewan tentang manusia saat diperlakukan demikian, dan siapa sebenarnya yang benar-benar bodoh? Namun karena eksperimen ini melibatkan masalah etika dan moral, materi dan dokumen terkait langsung disegel saat itu dan tidak dipublikasikan. Sampai pada tahun 2014, eksperimen tersebut akhirnya dideklasifikasi.
Setelah lebih dari 50 tahun dia membisu, Margaret yang sudah senja saat itu akhirnya mengungkapkan segalanya kepada BBC tentang eksperimen tersebut. BBC kemudian membuatnya menjadi film dokumenter berjudul The Girl Who Talked the Dolphins dan merilisnya ke publik. Dalam film dokumenter ini, di hadapan BBC yang mewawancarainya, Margaret selalu menyebut Peter nama si lumba-lumba, bukan dengan sebutan dia. Jelas Margaret sudah lama menganggap Peter sebagai sejenis, bukan binatang. Inilah eksperimen lumba-lumba yang telah dirahasiakan selama bertahun-tahun dalam sejarah. Lumba-lumba tidak hanya telah mempelajari bahasa manusia, tetapi juga jatuh cinta dengan gurunya dan patah hati karena cinta. Pertanyaannya adalah, jika memang lumba-lumba itu sangat cerdas, tidak hanya dapat mempelajari bahasa manusia, tetapi juga tumbuh benih-benih cinta kepada manusia dan berperilaku seperti layaknya manusia. Lantas, mengapa mereka tidak berevolusi menjadi makhluk yang sangat cerdas, seperti manusia atau bahkan mengembangkan peradabannya sendiri? Kecerdasan lumba-lumba di planet ini adalah yang kedua setelah manusia. Volume otaknya hampir sama dengan manusia, sekitar 1,5 kg. Sebagai informasi, rasio otak manusia adalah yang tertinggi di antara semua makhluk di bumi, sekitar 2%, sedangkan lumba-lumba menempati urutan kedua sekitar 1,5%. Karena itu, lumba-lumba jauh lebih kuat daripada hewan lain dalam hal indeks otak secara komprehensif. Mereka adalah yang kedua setelah manusia, sehingga banyak orang menduga, mungkinkah lumba-lumba dan manusia memiliki leluhur yang sama, yaitu makhluk air yang masuk ke laut 4 juta tahun yang lalu. Ini juga menjelaskan mengapa lumba-lumba kerap menyelamatkan manusia yang jatuh tenggelam ke dalam air dan mengangkat manusia yang tenggelam ke permukaan air untuk bernafas, seperti menyelamatkan teman mereka sendiri. Mereka bahkan berani melawan hiu ganas untuk menyelamatkan manusia. Namun karena lumba-lumba hidup di air, jadi tidak dapat berevolusi mengembangkan tangan seperti manusia, sehingga menghalangi jalan mereka untuk terus berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Tak disangka, kan lumba-lumba masih mengenali jenisnya sendiri setelah 4 juta tahun. Tetapi 4 juta tahun kemudian, manusia justru memperlakukan sejenisnya sebagai hewan peliharaan, mangsa, dan bahkan hidangan di atas meja. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.